Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja karena pembacaan kali ini adalah pembacaan depth reading dan aku di sini ingin membacakan mengenai seseorang ini, di mana seseorang ini itu apa namanya? Kita harus tahu tentang dia ya. Jadi orang yang ada dalam pikiranmu kita kupas tuntas untuk tentang dia. Begitu. Bahasaku suka belibet, teman-teman. Kenapa aku bilang depth reading? Karena aku ingin membuka 13 kartu ya, 13 kartu. Nah, teman-teman, kebetulan alhamdulillah per Jumat kemarin aku sudah melaunching paket baru, yaitu paket tematik ya. Nah, di sana itu maksimal 12 kartu untuk mengetahui tentang kamu dan dia. Cocok enggaknya, kalau misalnya memang ada masalah dan lain-lain, itu nanti akan ketahuan, teman-teman. Ya, akan ketahuan. Nah, di sini aku ingin membuka 13 kartu saja. Dan kalau bagusnya apa sih kalau tematik itu? Bagusnya lebih deep aja bacanya. Kamu lebih banyak bercerita, mendengar cerita, ya kan? Jadi kamu tahu nih dia gimana ke kamu, kecocokannya seperti apa, itu nanti kelihatan semuanya ya. Aku akan mix dengan ilmu dan juga intuisi tentunya. Kartu ke-13 kita taruh di sini. Siapa yang setuju 13 tuh angka sial? Kalau aku nggak 13 itu justru angka keberuntungan aku. Nanti kapan-kapan kita cerita. Oke? Teman-teman, ini sudah saya buka 13 kartu. Urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Untuk kartu pertama, apa yang benar-benar tulus dari orang ini? Apa yang benar-benar tulus dari orang yang kamu pikirkan saat ini? Kita akan buka dari kartu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keluar kartu The High Priestess ya. Kartu The High Priestess itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cukup misterius, cukup independable. Independable itu artinya dia tidak selalu mau tergantung dengan orang lain. Dia lebih mengutamakan upaya dia dulu, kalau sudah mentok dia minta tolong sama orang lain. Kemudian di sini dia adalah orang dengan apa ya, dengan nature ya. Dia tuh suka mempelajari sesuatu gitu loh. Kamu mungkin melihat dia ini energinya dingin ya. Energinya tuh seperti energi orang yang kayak nggak peduli, acuh gitu, dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Itu that's true, betul. Karena aku ngelihatnya di sini kartu The High Priestess itu energinya bulan, pasti ada namanya energi misterius. Selain itu juga diam-diam dia ini memperhatikan apakah ada sisi manipulatif secara natural. Ada ya, sisi manipulatif itu seperti apa sih? Bukan selalu bermakna negatif, tapi lebih gini teman-teman. Kalau seandainya dia di sini misalnya nih diojok-ojokin ya, kamu suka nggak sama si Mela gitu, apa gimana? Nah, di sini itu dia bisa aja kayak ngejaim, teman-teman. Ya, bisa aja kayak ngejaim. Kenapa ngejaim? Karena dia tidak mau kelihatan dia tuh lemah. Nggak mau kelihatan kalau dia tuh bucin mungkin sama kamu. Nah, itulah yang membuat kondisi dia itu misterius. Kamu juga di sini kayaknya nggak bisa tiba-tiba kayak, oh dia ini seperti ini gitu, itu nggak bisa gitu ya. Dan yang kedua di sini, apa yang ada dalam dirinya, apa yang dia suka ya, apa yang dia suka gitu, apa yang dia suka. Wow, teman-teman, kamu bisa bilang sih orang ini itu dia tidak bisa kamu raba, karena dia adalah orang yang spontan. Kalau misalnya dibilang apa yang kamu suka, dia akan suka apa yang dia lihat, spontan aja gitu. Jadi tidak punya hal khusus
Misalnya makanan, dia tuh kayak nggak punya hal khusus. Kalau dibilang enak ya dia suka. Paham ya? Ada orang yang kayak gitu nih, saking dia tuh dingin, saking dia itu yang aku bisa bilang kayak apakah netral, apakah dia orangnya itu kayak nggak bisa ditebak. Tapi untuk orang-orang yang mungkin bersikap dingin ya, punya energi the high priestess seperti ini, tidak akan ketahuan dia sukanya apa. Hobinya pun kamu juga nggak tahu apa. Yang kamu tahu dia tuh sukanya adalah kerja, cari duit ya kan, nggak banyak bicara. Terus yang dia suka tuh apa lagi, kamu juga nggak bisa nebak. Tiba-tiba kalau misalnya kamu tuh kayak apa ya, mencoba untuk mengetahui dan memahami, oh kalau dia aku ajak makan di sini dia suka banget nih. Mungkin aja dia suka dengan suasana yang intens ya. Nggak bisa dibilang aku suka ini nih, makan ikan ini nih, terus tiba-tiba bilang aku nggak suka. Jadi belum tentu loh yang kamu suka dia juga suka. Ini susah ya kalau dibilang kartu the tower. Mungkin menurut kamu dia nyaris nggak suka apapun, tapi ada yang dia suka. Mungkin dia suka kamu, mungkin dia suka bagaimana kamu memperlakukan dia. Ini lebih ke intens, lebih kepada kesenangan sih. Mungkin dia punya hobi yang mungkin bisa menghabiskan uang, mungkin aja ya. Kita nggak pernah tahu karena energinya adalah misterius. Yang ketiga di sini, apa sih yang sebenarnya dia rasa? Ini udah mulai masuk ke kamu ya. Ini udah mulai masuk ke kamu. Sebenarnya apa sih yang dia rasa ke kamu? Wow, perhatian, sincere, namanya ketulusan. Kalau kita bicara mengenai Knight of Cups, itu bicara mengenai kartu Pisces. Pisces itu seperti kayak ada energi spiritual antara kamu dan dia. Ketika kamu mencoba untuk menjauh dari dia, biasanya dia akan membuat drama-drama. Tahu nggak sih, membuat drama-drama, membuat kamu khawatir, membuat kamu seperti orang yang kegilaan ke dia. Itu bisa gitu loh, tarik menarik. Kadang-kadang dia ini punya sifat random teman-teman ya. Apa yang dia suka sama kamu itu mungkin ditunjukkan dengan cara dia bermanja-manja dengan kamu ya. Orang Pisces itu suka manja, suka memberikan nasihat juga, kemudian suka didengarkan. Kadang-kadang dia bisa aja egonya itu besar. Misalnya nih, kamu tahu dia ini punya kesalahan gitu ya, tetapi dia tuh kayak susah untuk ditegur. Bahkan ya mungkin apakah akan kerap mengulanginya? Mungkin akan kerap mengulanginya, tapi nggak sering-sering gitu ya teman-teman. Kemudian kartu keempat, kita masuk ke sini ya. Kita ke atasin dulu ini. Kita bicara mengenai kartu keempat. Apa yang dia reaksikan? Apa yang dia reaksikan jika aku bilang ke dia perasaan tentang dia? Maksudnya kamu mengungkapkan, misalnya kamu mengungkapkan kritik gitu ya ke dia. Bagaimana sih? Di sini sih sebenarnya kartu Four of Pentacles ya teman-teman. Kalau kamu kritik dia, dia adalah orang yang bebal gitu. Bisa jadi dia ini bisa sakit hati. Karena kartu Four of Pentacles itu dia sudah merasa kayak aku yang paling bener, aku yang paling apa sih namanya, yang paling kuat gitu ya. Aku sudah nyaman dengan seperti ini. Pasti ada kata-kata seperti ini. Ya udah, kalau kamu nggak bisa menerima aku apa adanya, kamu boleh pergi dari aku. Aku minta maaf kalau kamu tidak bisa menerima aku seperti ini, tapi akulah apa adanya ini. Ini jika kamu menyampaikan kritik ke dia loh ya, akan seperti ini. Ya, kamu harus pikir-pikir dulu cara kamu berbicara kepada dia seperti apa. Ya, mungkin cara menyampaikannya juga harus baik gitu. Susah kalau dia dibilang, kamu nih gini, gitu. Susah. Ya. Terus, kita lanjut ke kartu nomor 5. Bagaimana reaksinya jika aku ngajak dia keluar, ngajak dia ketemuan yuk, dating yuk, apa yuk? Kartu di Chariot. Menolak pun tidak ya, menolak pun tidak, mau jalan ya kalau ada waktu. Kartunya ini tuh menunjukkan setengah-setengah. Kalau kondisi dia tidak sangat sibuk, dia akan siap datang ke kamu.
dengan segera. Tapi kalau seandainya mungkin dia lagi sibuk, lagi nggak ada lagi nggak ada aduh sorry, itu anakku di belakang. Kalau seandainya dia lagi sibuk dan ada rencana dia nggak bisa ketemu sama kamu, namun kalau misalnya dia lagi nggak sibuk, ya dia bisa datang ke kamu. Ini sebenarnya tergantung dari fasilitas kendaraan juga ya, itu berpengaruh teman-teman. Kalau ada kendaraannya, mungkin ada juga yang kondisi lagi keuangan yang jelek, dia agak sulit untuk datang ke kamu. Tapi ya 50-50. Kalau kamu ngajak dia ketemuan ya 50-50. Kemudian kita lihat lagi di sini bagaimana reaksi dia tentang sisi sensualnya kepada diriku. Wow, ada kartu The Hierophant. Dia melihat kamu bukan dari hanya sisi seksnya saja, bukan dari sisi gairahnya saja, tapi dia melihat kamu karena kamu adalah orang dewasa. Kamu juga mungkin orangnya agak sedikit rapuh yang butuh dia lindungi. Kamu juga orangnya di sini sebenarnya banyak pengalaman ya. Kamu mungkin di sini juga adalah orang yang sebenarnya tidak asal bunyi, tidak asal ngomong, tidak asal senang-senang, dan tujuan dia memang ke kamu bukan hanya untuk masalah itu, teman-teman. Jadi tujuan dia ke kamu tuh serius. Aku bisa bilang di sini ada yang menginginkan penyatuan hubungan, penyatuan fisik sama kamu dengan menikah, dengan resmi. Ya, jadi sampai sini bacaannya masih bagus gitu. Kemudian kita akan masuk ke kartu ketujuh. Apakah ada cara bereaksi ya? Adakah cara untukmu bereaksi ketika bersama dia ya? Ada nggak cara khusus untuk membuat dia itu menganggap kamu tuh kayak lebih daripada yang lain, atau kamu harus beraksi bagaimana nih ke dia gitu ya? Di sini ada kartu Queen of Cups ya. Kalau kita bicara mengenai Queen of Cups, dia itu suka melihat pasangan yang sedikit rapuh sebetulnya. Bukan orang yang maskulin banget. Dia seneng sama seseorang yang halus, lembut. Kemudian bisa menyeimbangkan egonya dia. Dia butuh seseorang dari sosok ibu sih teman-teman. Ya mau kamu cowok, mau kamu cewek, kalau kamu sayang sama ibu kamu tahu lah bagaimana ibu bertindak kepada kamu. Dia pengen seperti itu, pengen diperhatiin ya, pengen di hal detail kamu juga harus tahu, mensupport dia, memberikan dukungan. Itu yang dia mau. Bukan hanya materi di sini, tapi lebih kepada feeling. Dia sebetulnya tidak mementingkan begitu materi sih teman-teman. Walaupun materi dibutuhkan, tapi dia nggak seperti itu. Tidak terlalu bilang bahwa materi adalah segalanya. Tetapi adalah sense of feeling dari kamu yang dia butuhkan. Gitu. Ya, sampai dari sini kamu harus mengerti. Kemudian kita masuk ke nomor 8. Cara yang paling bagus supaya dia itu nggak kemana-mana ketika aku tidak berada di sisinya. Ketika aku tidak berada pada di dia, bertindaknya tuh bagaimana? Apakah nyuekin? Apakah pokoknya ketika kalian tidak komunikasi itu harus bagaimana? Ada kartu Ace of Wands ya. Dikala kamu tidak berada di sampingnya dia, mungkin kamu lagi LDRan, mungkin kamu lagi jauh, apa yang harus kamu lakukan adalah memberikan perhatian sama dia, walaupun perhatiannya itu yang ringan-ringan aja. Justru di sini ya, kalau kamu terlalu protektif, dikala kamu jauh sama seseorang, kamu dikira akan gila gitu loh. Kegilaan sendiri. Kamu akan terlihat sangat terobsesi. Tetapi ketika kamu di sini memberikan perhatian sedikit-sedikit sama dia, justru dia akan makin penasaran sama kamu. Wah, jangan-jangan dia kasih aku perhatian sedikit-sedikit ini gara-gara dia udah bosen sama aku. Ya nggak sih? Gitu. Jadi di sini akan terjadi sebuah komunikasi yang baik, teman-teman. Kalau misalnya dia lagi jauh sama kamu ya, dan kamu tuh kayak ngetek gitu, biasanya orang itu kan gini ya, ada kayak masa jenuh, ada kayak waktunya tuh Sabtu Minggu aku mau istirahat,
ada yang nggak diganggu. Nah, kalau cowok aku tuh biasanya kalau dia Sabtu Minggu biasanya itu dia akan bangun siang gitu loh. Kalau dia bisa bales, kalau nggak ya udah. Aku pun begitu, nggak setiap hari kayak nyecer kabar. Aku adalah orang yang paling nggak suka sebetulnya WhatsApp-WhatsAppan. Aku lebih seneng ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya aku buka konsultasi ngobrol, bisa-bisa nggak ada slot lain, pasti akan selalu penuh. Ya, itulah. Mungkin aku radio voice. Ya, kalau orang radio voice itu biasanya enak untuk diajak ngobrol dan orang nggak mau putus gitu. Dan itu merugikan yang lainnya nanti. Gitu ya. Jadi maklumin kalau kita semuanya pakai voice note. Aku masih kepikiran apakah aku akan buka interaktif. Mungkin bulan depan aku akan membuka interaktif yang pakai jam-jaman ya. Harus tepat, kalau nggak tepat ya nggak bisa. Harus besoknya lagi untuk di schedule. Jadi harus tepat waktu. Dan di sini ada kartu Ace of Wands. Ada nomor 9 ya. Jadi the best way-nya untuk deal feeling sama kamu harus ngecekin dia. Ngecekin dia bukan berarti kayak memaksa dia untuk harus 24 jam standby membalas pesan kamu, enggak. Tetapi ngecekin dia supaya apa? Supaya dia masih ingat ada kamu nih. Selama hubungannya tidak diblok ya. Apa yang terjadi jika aku mendiskusikan hal ini kepada temanku? Ya, misalnya kamu mau curhat sama teman kamu, bukan ke tarot reader ya, tapi ke teman kamu, apa yang terjadi? Ada kartu Eight of Swords. Ya, kalau kamu ngomong ke teman kamu tentang dia, ini bukan ke tarot reader ya, beda, ini profesional. Teman kamu tuh biasanya banyak yang asal bunyi. Nih, aku kasih tahu sama kamu. Eight of Swords itu membuat kamu makin terpenjara dengan pikiran-pikiran negatif kamu. Mereka akan membenarkan kamu negatif, tetapi beda kalau kamu konsultasi sama tarot counselor, dibaca dari tanggal lahir, dibaca dari energi. Walaupun kadang-kadang nih, ada nggak yang pernah konsultasi sama aku di sini? Walaupun orang ketiga tapi bahasanya baik-baik aja, pasti ada. Kalau misalnya jelek, aku bilang jelek. Kalau buruk, aku pasti bilang buruk. Supaya apa? Kamu nggak menyesal di kemudian hari. Ada yang tambeng, ada yang, Mbak, kamu jangan menikah sama dia. Tiba-tiba menikah, nggak lama menyesal, balik lagi konsultasi sama aku. Jadi gini loh, aku tuh kasih pilihan sama kamu. Aku kasih wejangan dari aku. Kalau misal kamu masih mau jalan sama orang ini, ya harus ada konsekuensinya. Gitu loh. Karena kan kecocokan energi belum tentu. Walaupun kamu cinta, cocok nggak kamu sama dia? Itu nggak tahu. Tapi kalau misalnya teman kamu bilang kamu direndahkan sama dia, kamu bilang kamu ini, teman kamu pasti akan benci sama cowok ini. Dan itu tidak memberikan sesuatu yang objektif gitu loh. Ya. Jadi kalau kau bisa lihat di sini teman-teman, yang aku bilang adalah kamu harus benar-benar mengerti bahwa hubungan seperti ini adalah hubungan yang sebaiknya kamu nggak usah banyak cerita deh ke teman kamu ya. Kalau kamu mau konsultasi silahkan, terbuka. Ada paket reguler, ada paket tematik. Kamu mau ngomong yang mana? Kalau tematik kita akan buka seperti ini. Tapi jangka waktunya 10 menit, walaupun 10 menit ya, tapi benar-benar padat. Aku bisa janji itu. Kemudian di sini kita lihat ada Page of Pentacles ya. Page of Pentacles itu mengenai apa sih? Kita bisa bilang di kartu 10. Apa yang memungkinkan ya? Kemungkinan yang terjadi sesuatu yang romantis apakah akan terjadi antara aku dengan pasangan. Ada kartu Page of Pentacles, yes. Kalau kamu udah nurut dari semua ini ya, menurut dari semua ini, yang nggak usah banyak cerita ke teman kamu supaya kamu nggak mendapat pengaruh dari orang lain ya, silahkan ya. Ini apakah ada koneksi cinta romantis dia ke kamu? Yes, ada gitu. Kemudian kartu ke-11, apa yang kemungkinan terjadi jika memang kita ada perbedaan? Misalnya apa yang mungkin terjadi jika memang kamu ada beda pendapat sama dia? Ada kartu Ten of Cups ya. Kalau
Kalau dia sudah sangat mengerti kamu, dia sudah kepatil sama kamu, dia sudah cinta sama kamu, maka perbedaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Dan di sini ada kartu ke-12, apakah ada orang lain dalam kehidupan dia? Ini penting ya. Dan apa yang aku harus tahu? Teman-teman, nih ada kartu Two of Cups. Kemungkinan ada orang lain dalam kehidupan dia, ya, yang memberikan pengaruh. Apakah itu dia pernah punya mantan yang belum selesai? Apakah di sini dia punya teman yang selesai? Tapi apakah any other woman? Kalau aku bicara mengenai any other woman, aku akan buka satu kartu di sini. Ada kartu Judgment. Ada hubungan dia mungkin dengan orang masa lalu. Kemungkinan itu ada, ya. Any other woman itu mungkin. Kenapa enggak gitu loh? Apalagi kalau kamu tahu kondisinya dia adalah masih ada hubungan dengan orang lain, kemungkinannya ada. Kalau misalnya di other woman, apakah bisa itu ibunya? Kita lihat di sini energi another woman. Apakah bisa ibunya? Ada kartu Ten of Wands, ya. Dari ibunya ada memberikan beban. Kalau misalnya apakah ada orang lain di sini? Ya, sebetulnya kalau Two of Cups itu ya memang ada, yang mempengaruhi dia ada. Kalau untuk mantan, pasangan di sini, ya aku bisa melihat sih ada koneksi yang mungkin belum putus atau ada sesuatu yang belum selesai. Ibunya kasih beban ke dia. Dan buat kamu di sini yang pria, apakah ada pria lain selain aku? The Emperor, ya. Kalau dia adalah wanita, maka tidak ada pria lain dulu. Kalau seandainya dia sudah menikah, dia cuma sama kamu dan sama pasangannya saja. Ya, di sini dia cukup cinta sama kamu sih. Kalau dia wanita, yang pria lebih beruntung karena dia cinta sama kamu. Dan di sini kita lihat untuk kartu terakhir. Apakah yang terjadi antara kamu dan selanjutnya ya, antara kamu dengan pasangan kamu? Page of Swords. Kalau kamu bilang apakah selanjutnya kamu akan bersama dengan dia, otomatis ada kartu Page of Swords. Ya, itu tergantung dari situasi dan kondisi. Kenapa? Karena fondasi kalian di sini itu kayak saling crawling ya, saling butuh, saling keras juga. Terus aku melihatnya di sini hubungannya itu fondasinya kayak kurang apa ya? Kurang kuat, masih kurang kuat. Banyak mungkin di sini yang kayak banyak masalah ya, masih ada bermasalah. Jadi makin banyak pikiran negatif mungkin. Masih ada ego yang besar di sini. Kalau kita bilang dalam cinta ya, apakah kamu harus mengharapkan 100% hubungan ini? Ya, dinikmati saja kalau aku bilang ya. Dia siap berkomitmen sama kamu, tetapi tidak dalam waktu yang cepat. Itu intinya. Karena kalau aku lihat dia juga cenderung berhati-hati. Dia di sini tetap akan membuat satu penilaian lain tentang diri kamu, atau bahkan dia banyak menguji diri kamu. Ya, dia banyak melakukan tes-tes atau ujian-ujian terhadap kamu. Kamu pantas nggak sama dia? Gitu. Banyak sekali analisa yang dilakukan di hubungan ini, apakah bisa serius atau tidak. Apakah ada kemungkinan dia tergila-gila sama kamu? Tentunya akan ada sebuah kemungkinan tersebut, teman-teman. Dia itu sebenarnya ada juga kondisi yang ingin mencari calon pengganti pendamping dia. Seperti yang aku bilang, mungkin di sini ada masalah dengan seseorang dari masa lalu. Untuk kamu sendiri, kamu harus banyak menggali informasi tentang orang ini. Ya, mungkin masih banyak yang disembunyikan, masih banyak yang kamu harus tahu.
Dia jujur aja memang ada ketertarikan kamu secara diam-diam, ya. Dia mungkin juga akan kepo-kepoin kamu, tapi ya nggak sesegera mungkin juga mendekatin kamu, gitu ya. Nggak sesegera mungkin mau serius atau ngedeketin, tapi dia masih mencari-cari kamu, ya, mencari informasi tentang kamu. Gimana ya kalau aku bilang, kartu Page of Swords itu sebetulnya kan bicara mengenai komunikasi. Kalau kondisi kamu di sini baru dekat, ya, dia nggak langsung serta-merta mau jatuh cinta sama kamu, tapi mau cari tahu dulu. Karena mungkin dia baru melepaskan diri dari seseorang. Apakah dia ada curiga kalau kamu main-mainin dia? Mungkin, ya. Terus di sini mungkin di hubungan ini jeleknya adalah kamu akan banyak kayak dengar-dengar gosip tentang dia yang gimana-gimana. Tetapi saran aku, jangan didengarkan sampai kamu benar-benar mencari tahu sendiri. Apalagi ya? Kalau kamu terlalu percaya dengan kebohongan, fitnah, atau apapun, hati-hati, potensi hubungan kalian dengan pasangan akan hancur. Itu aja kataku. Jadi saran aku di sini, kamu harus sabar menghadapi dia, ya. Karena kalau kamu terlalu kemakan sama perasaan kamu sendiri, terlalu kemakan sama pikiran kamu sendiri, jujur aja hubungan ini tidak akan pernah bisa terwujud. Sedih kan? Ya, itulah, harus ada outcome. Outcome itu berupa nasihat ya teman-teman. Love afirmasinya seperti apa? Self-worth. Selepas dari hubungan ini, ya, kamu harus concern mengenai diri kamu sendiri. Nggak usah peduliin apa kata orang lain tentang kamu. Tendang semua deh orang-orang yang atau teman-teman kamu yang aku bilang tadi selalu memberikan efek negatif untuk hubungan kamu sendiri. Ya, kick them ass. Tendangin aja mereka yang kasih energi negatif sama kamu. Terus di sini biarkan orang lain itu berpikir apa yang mereka pikirkan tentang hubungan kalian. Intinya begitu ya. Mau mereka bilang kamu di hubungan toksik kayak di hubungan apa, cuekin aja. Ingat, ini untuk orang yang ngomongin ya, bukan kamu ke konselor terus kamu cuekin juga. Enggak gitu. Ini untuk ke teman-teman kamu, orang yang sudah tahu kamu. Kalau orang yang nggak tahu kamu dan memang ini bentuknya konsultasi, nggak mungkin aku saranin untuk nggak usah pedulin konselor gitu. Karena kan dilihat juga dari tanggal lahir ya, kemudian chartnya, zodiaknya apa. Kalau teman-teman tuh asal bunyi. Jadi kalau aku sih nggak pernah meminta pendapat sama orang yang kenal aku banget. Jadi kalau aku itu kadang-kadang meminta pendapat sama orang yang mungkin nggak kenal aku banget, supaya mereka bisa melihat dari aku apa adanya. Kalau kita udah terlanjur dekat, bisa seenaknya aja ngomongnya, gitu loh. Kamu misalnya di sini punya pemikiran yang kamu pengen mau menggali lagi nih tentang orang ini, silahkan digali. Tapi jangan kepo dengan cara jelek ya, misalnya pakai akun palsu atau apa. Sebaiknya kamu ngomong langsung sama dia dan lihat dari gesturnya. Misalnya gini, kamu tuh sebenarnya udah selesai nggak sih sama pasangan kamu? Lihat dari matanya. Kalau dia bilang iya, terus dia ngeliat kamu di sini, terus nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada gerakan hidung kembang kempis, berarti dia benar. Tapi kalau misalnya dia cuma diem, terus kayak kaget, kayak ngomongnya gitu tuh, berarti dia bohong. Berarti masih ada hubungan ya. Gitu teman-teman, lihat dari gesture aja. Lihat dari gesture. Tapi apapun itu ya teman-teman, kalau misalnya kamu punya feeling atau apapun, nggak usah sih sebenarnya kamu tuh takut gitu. Karena Tuhan juga di sini pasti akan memberikan dan membuka tabir apa
yang akan terbuka, apa yang perlu dibuka itu akan disesuaikan dengan energi kamu. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi tentang dia di sini. Kita lihat satu kartu. Healing dan releasing. Setiap kamu memikirkan dia hal-hal yang buruk, please healingkan, tenangkan dirimu dulu dan buang. Jangan ada pikiran negatif dulu sampai kamu tahu benar-benar kebenarannya. Dan di sini ya, walaupun ada hubungan toxicity ya, ada karmic relationship, kamu harus pahami dulu bahwa jika kamu terhubung dengan kondisi karmic relationship di sini, maka kamu sudah tahu akibatnya. Kalau dinasehatin untuk putus, ya sebaiknya ya putus gitu loh. Kalau kamu makin sakit, karena mempertahankan hubungan yang berantai, itu kayaknya nggak enak gitu. Kamu juga nggak tenang, dia juga nggak tenang, ya kan? Di sini menyerahlah dan bebaslah gitu loh. Dalam arti bukan kamu harus memutuskan hubungan ini secara langsung, tapi kamu harus kuatkan diri kamu. Berserah aja sama Tuhan, hubungan ini mau dibawa kemana, itu lebih baik sih teman-teman, sambil menjaga komunikasi dengan dia. Tapi pastikan dulu dia bukan milik orang lain, oke? Dan sekarang aku ingin membukakan, karena ini kan tematik ya, jadi mungkin agak lama. Aku akan buka di sini. L C R V M X N B dan W. Itu ya zodiaknya. Cancer, Aries, Pisces, Libra, Taurus, Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, dan Gemini. Yang tidak masuk adalah Leo dan Virgo ya. Kalau misalnya salah satunya di sini ada inisialnya dia dan salah satunya ada atau dua-duanya ada, maka 80%. Jika nggak ada salah satu juga masih sama, nggak usah khawatir. Kalau misalnya nggak ada semua, nggak usah khawatir. Ini adalah bacaan yang tepat ketika kamu memikirkan orang tersebut. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini, dan ini adalah deep reading. Pembukaan kartu tertutup adalah seperti ini. Kamu bisa dapatkan nanti di paketku ya, paketku yang baru yaitu paket tematik. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.